Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Faisal Junurain dengan nomor NPM 10030121036, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Menciptakan Generasi Muda yang Berakhlak Mulia. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Itu bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang. Yang kita tahu belakangan ini, bahwasannya mewujudkan karakteristik yang berkompeten, cerdas, bukanlah hal yang sulit. Namun, untuk membentuk karakter yang berakhlak mulia di era modern seperti ini, di mana yang sudah serba digital, serba globalisasi, serba mudah, itu bukanlah hal yang mudah. Karena itu, penelitian ini penting. Bagaimana cara menciptakan karakter generasi muda yang berakhlak mulia di era modern seperti ini. Jadi hal seperti ini, penelitian seperti ini itu penting untuk dilakukan. Yang B, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yang pertama adalah apa pandangan Islam tentang permasalahan pemuda di era sekarang ini. Kita tahu banyak sekali permasalahan di era pemuda sekarang ini, di mana semakin banyak hal-hal yang sudah dilarang oleh agama, jadi mungkin mulai dibiasakan oleh para pemuda sekarang. Meninggalkan hal-hal kewajiban, seperti sholat, terus ngaji, lebih jarang dilakukan di zaman sekarang ini. Yang kedua, bagaimana cara menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia di era saat ini? Bagaimana itu kan menjadi suatu hal yang tidak mudah. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana cara menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia. Yang ketiga, bagaimana peran pemuda sebagai generasi emas yang berakhlak mulia dalam kemajuan dan pembangunan bangsa. Jadi jika bukan pemuda untuk membangun kemajuan bangsa, itu siapa lagi kalau bukan pemuda? Nah, satu hal yang harus dimiliki oleh pemuda yaitu akhlak yang mulia. Lalu yang ketiga, yang C itu ada tujuan penelitian. Nah, jadi penelitiannya, yang pertama mahasiswa itu dapat mengetahui bagaimana cara menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia di era modern seperti saat ini. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui pandangan Islam tentang permasalahan pemuda di era sekarang ini. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui peran pemuda sebagai generasi emas yang berakhlak mulia dalam kemajuan serta pembangunan bangsa. Lalu masuk bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, akhlak mulia, pengertian akhlak. Akhlak adalah lafaz yang berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Yang kedua, menurut para ahli, di sini sebenarnya sangat banyak ya pengertian akhlak menurut para ahli, namun saya memasukkan 3, yaitu menurut Ibnu Maskawai, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, dan Ahmad bin Mustafa. Yang pertama, Ibnu Maskawai, akhlak ialah hal lin nafsi da'iyatun laha ila afaliha min ghairi fikrin wala ruyatin, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Lalu menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah, tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu. Darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara 3 kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat, dan nafsu. Jadi kita tahu di antara menurut 3 ahli yang saya ambil ini, jadi itu akhlak itu jiwa yang tertanam di dalam jiwa seseorang tanpa memerlukan atau perbuatan tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, pengertian akhlak mulianya. Kalau tadi kan akhlak, sekarang kita masuk ke akhlak mulianya. Akhlak mulia berarti seluruh perilaku umat manusia sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup.
akhlak beliau adalah Al-Quran. Lalu yang keempat, kelompok akhlak mulia. Di sini ada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada ciptaan Allah. Yang keempat, fungsi dan tujuan akhlak mulia. Yang pertama, yaitu sebagai pengalaman syariat Islam. Yang kedua, sebagai identitas. Yang ketiga, sebagai pengatur tatanan sosial. Yang keempat, rahmat bagi seluruh alam. Dan yang terakhir, perlindungan diri dan hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima, yang keenam, hadis yang menunjukkan betapa bernilainya akhlak yang mulia. An Abi Darda'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'i asqalu fil mizani min khulqin hasan. Dari Abu Darda bahwasannya Rasulullah bersabda tidak ada yang lebih berat dalam timbangan atau amal di akhirat kelak dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Abu Daud nomor 4799 disahihkan Al-Albani. Jadi kita tahu bahwa akhlak yang mulia ini sangat penting untuk dimiliki oleh para pemuda di era zaman sekarang ini. Lalu selanjutnya itu perintah untuk berakhlak mulia dalam Al-Quran. Maka dari itu, Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk bersikap baik kepada semua hal. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Baqarah ayat 83. Lalu selanjutnya, wa qul ibadiyaqulul hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Surat Al-Isra ayat 53. Dan yang terakhir, wala tanharhuma wa kullahuma qaula karima. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Allah beberapa kali mengulang dan membicarakan tentang akhlak, dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak sangat penting dan diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Lalu bab 3, metode dan teknik penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang saya pakai adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data non-numerik. Penelitian kualitatif diungkapkan dengan kata-kata. Ini digunakan untuk memahami konsep, pemikiran, atau pengalaman. Yang kedua, teknik penelitian. Teknik yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data daripada responder yang berjenjang pendidikan sebagai siswa maupun mahasiswa dengan mengisi kuesioner menggunakan Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang seputar akhlak generasi muda di era modern seperti saat ini. Lalu bab 4 yang terakhir yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Satu hasil penelitian, hasil dari pengisian kuesioner yang telah saya buat terdiri dari 66,7% berjenjang pendidikan sebagai mahasiswa serta 33,3% sebagai siswa. Lalu pembahasan. Yang pertama adalah pandangan tentang generasi muda di era saat ini. Di sini saya menyimpulkan jawaban dari para responder tersebut menjadi satu jawaban tentang pandangan mereka tentang generasi muda di era saat ini. Generasi muda saat ini adalah generasi yang cerdas dan kompeten, tetapi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan generasi muda melenceng dari yang seharusnya. Nah, lalu yang dimaksud dari melenceng tersebut yaitu memiliki sikap materialisme atau hedonisme, yaitu sombong, sikap yang angkuh, yang mengakibatkan matinya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Jadi dengan adanya sikap tersebut yang menyebabkan para pemuda mungkin akhlaknya menjadi kurang baik karena memiliki sikap yang buruk yang masih ada melekat dalam diri jiwanya. Termasuk gengsi untuk menguasai ilmu agama atau takut ketinggalan zaman karena terlalu lama mengejar agama seperti itu. Lalu yang kedua, membentuk karakter yang mulia. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, membentuk karakter dengan akhlak yang mulia bisa dimulai dengan cara mempelajari ilmu agama. Surah Nabawiyah mencontoh perilaku para nabi dan menghidupkan sunnah. Hal ini sudah diterapkan dengan baik dari kecil. Bahkan lingkungan sekitar juga bisa menjadi pengaruh untuk membentuk akhlak tersebut. Jadi untuk membentuk akhlak itu banyak hal yang bisa mempengaruhi akhlak tersebut. Bisa dari lingkungan, orang tua, teman, pergaulan, apapun bisa. Yang penting tentang bagaimana cara kita menanggapinya seperti itu.
Lalu yang ketiga, kapan para pemuda harus berpikir untuk bisa menguasai ilmu agama? Nah, untuk mempelajari ilmu mungkin bisa kapanpun, namun untuk menguasai ilmu agama atau mempelajarinya harus dimulai sedini mungkin agar terbiasa hingga masa depan kelak. Jadi, ilmu agama menurut saya adalah ilmu yang paling penting dibanding ilmu pengetahuan atau yang lainnya. Agama itu harus dinomorsatukan atau dikuasai terlebih dahulu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah kita sebagai generasi muda, generasi emas, di mana yang menjadi penerus bangsa Indonesia, dari kita sendiri, kita harus membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, yang dimana mengedepankan akhlak atau mengedepankan ilmu agama dibanding ilmu-ilmu yang lain. Karena kita tahu semakin lama, semakin modern zaman ini, maka akan berkurang moral serta akhlak seseorang. Jadi, jika bukan kita, siapa lagi? Maka kita harus bisa merubah mindset kita untuk maju tentang agama, untuk lebih berpikir tentang agama. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.